dipakai. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh kembali berjumpa melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan boleh tetap terus dikuatkan, setiap umat Tuhan boleh tetap terus dihiburkan, dan yang terpenting setiap kita umat Tuhan harus terus bangkit dari setiap keterpurukan kita, iya kan? Tangan Tuhan Yesus terbuka dan berkata, "Mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak setiap kita untuk tetap terus datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena berkat, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-81. Di dalam Mazmur 81, saya mau setiap kita membacanya di ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. "Tetapi umatku, haleluya, akan kuberi makan gandum yang terbaik." Yes, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita umat Tuhan, kita percaya bahwa segala yang terbaik itu datang dari Tuhan, diberikan buat saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, yang terbaik saya dapati dari Tuhan. Amin. Yang terbaik saya dapati dari Tuhan. Itu sebabnya kita mengiring Tuhan, keadaan apapun yang terjadi, kita tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita melihat keadaan, kita kecewa. Kalau kita hanya melihat keadaan, kita hanya luka yang ada itu. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan buat hidup kita, maka kita belajar bersyukur. Sekalipun saya belum melihat keadaan yang real sebenarnya yang akan terjadi, tapi keadaan yang sekarang ini saya lihat, saya belajar bersyukur. Kenapa? Karena yang terbaik Tuhan pasti berikan buat saudara dan saya. Ini janjinya loh saudara. Ini janjinya buat kita. Itu sebabnya saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun saudara berada mendengarkan renungan saat ini melalui program Bible and Coffee. Ingat, setiap hari engkau perkatakan, "Tuhan terima kasih, yang terbaik Tuhan sudah berikan buat hidup saya di sepanjang hari ini." Katakan amin. Haleluya. Iya kan? "Tetapi umatku," janji firman Tuhan, dengar baik, "umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya." Dengan segala yang terbaik, saudara dan saya akan dikenyangkan oleh Tuhan. Berarti Yesus cukup buat saudara dan saya. Yesuslah yang mengenyangkan hidup kita. Yesuslah yang menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Yesus cukup buat saudara dan saya. Dalam kita mengiring Tuhan, yang selalu terbaik Tuhan sudah berikan buat hidup saudara dan saya. Sekalipun kita mungkin berkata, "Pendeta, bagaimana saya bisa bilang terbaik kalau suami saya selingkuh? Pendeta, bagaimana saya bisa bilang yang terbaik kalau istri saya memberontak? Pendeta, bagaimana saya bisa bilang terbaik kalau hari-hari ini penyakit saya tidak kunjung sembuh, ekonomi saya masih hancur-hancuran, usaha saya belum pulih-pulih." Saudara dikasih dalam Tuhan, keadaan yang terjadi, keadaan yang kita lihat saat ini, tahukah saudara, jangan beranggapan bahwa itu tidak baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pasca ini, setelah hal ini.
Kalau Yusuf hanya melihat keadaan dia dijual sebagai seorang budak, kalau Yusuf hanya melihat keadaan dia difitnah, dia masukkan ke dalam penjara, maka Yusuf akan kecewa. Mana vision dari Tuhan bahwa aku akan menjadi seorang pemimpin? Tapi itu penderitaan yang dia alami, kesusahan badani yang Yusuf alami, itu adalah cara Tuhan membawa Yusuf ke tempat di mana Yusuf akan menjadi kepala, ke tempat di mana Tuhan akan membawa dan menggenapi janjinya kepada Yusuf. Itu sebabnya seperti itu pun kita harus melihatnya. Keadaan yang terjadi saat ini, jangan langsung bilang, oh ini bagaimana bisa dibilang yang terbaik pendeta. Keadaan begini, keadaan begitu, keadaan susah, keadaan rumit. Tapi kita hidup karena kita percaya. Kita percaya di balik keadaan susah saat ini, Tuhan menyiapkan sesuatu yang terbaik buat saya, yang mungkin belum saya lihat sampai saat ini. Tetapi yang terbaik itu sedang OTW, on the way buat saudara dan saya. Belum saat ini belum kita lihat. Tapi yang terbaik itu sedang on the way ke dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Roma 8 ayat 28 jelas katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata ini, segala sesuatu. Tuhan pakai segala sesuatu. Tuhan pakai pengkhianatan sesama manusia, Tuhan pakai kejahatan manusia, Tuhan pakai hal-hal yang menyakiti hidupmu, Tuhan pakai hal-hal yang membuat engkau stres, takut, khawatir. Tuhan pakai segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi, tidak bisa tidak selalu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Itu yang kita imani. Sekalipun hari ini kita belum melihat kebaikan yang akan kita terima. Iya kan? Ada hal-hal di mana kita harus diuji, dimurnikan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menerima yang terbaik kalau sikap hati kita belum baik? Bagaimana kita bisa menerima yang terbaik kalau kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa apa yang Dia buat adalah yang terbaik buat kita? Orang tua kita mendidik kita tujuannya supaya kita baik. Orang tua kita memaksa kita belajar, tidur siang. Untuk apa? Waktu masuk kita sekolah tentunya ya. Untuk supaya baik. Tapi untuk anak-anak dilihatnya seperti itu, wah ini menyiksa saya, mesti tidur siang, mesti makan sayur, mesti belajar. Saya kan pengen senang-senang, Pak. Saya kan pengen senang-senang, Ma. Itu menurut anak-anak menyiksa dirinya. Tapi bagi kita orang tua, kita melakukan itu supaya di hari ke depannya engkau melihat kebaikan dalam hidupmu. Seperti itulah kira-kira saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan izinkan hari ini. Itu adalah cara Tuhan untuk melihat, membawa kita melihat segala yang terbaik nyata dalam hidup kita. Haleluya. Yehezkiel pasal 16 ayat 12 dan 13. Janji firman Tuhan, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus, sutra yang kain berwarna-warna, makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Tahukah saudara, Tuhan yang mendandani saudara dan saya. Dia mendandani kita dan memberikan yang terbaik. Bagian kita adalah percaya bahwa yang terbaik sedang OTW, on the way kepada hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu memberikan apa yang baik buat kami umat-Mu. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi semua mendatangkan kebaikan buat hidup kami, sebab janji-Mu ya dan amin. Umat-Ku akan kuberi makan yang terbaik dan umat-Ku akan dikenyangkan oleh Aku. Tuhan, terima kasih buat segala yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya apapun keadaan kami hari-hari ini selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Amba berdoa buat umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami keraguan-raguan dalam mengiring Tuhan. Teguhkan hati dan iman mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka melihat bahwa apapun yang terjadi sungguh Allah mendatangkan kebaikan bagi kami.
Hari ini kami bersyukur sebab Engkau yang mendandani kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang mengenyangkan kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa buat yang sakit juga, Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.